Selamat malam semuanya, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi hasil kerja kelompok 8 dengan judul Analisis Komparatif Tingkat Pengangguran Indonesia dan Jepang, Dampak Krisis Ekonomi Global 2008 dan Kebijakan Penanganannya. Dengan beranggotakan saya sendiri, Hanifah Julasa Putri dengan NIK 264, dan teman Saya Pupi Nadia Saputri dengan NIM akhir 010. Saya Giat Raffi dengan NIM akhir 289. Dengan saya Mita Dia Ulhak dengan NIM belakang 260. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah krisis global bisa mengubah nasib jutaan pekerja? Sebelum krisis 2008, Indonesia tampak optimis, pengangguran terus menurun dari 10,28% di tahun 2006 menjadi 9,11% di tahun 2007. Ekonomi berkembang, investasi mengalir, masa depan terlihat cerah. Tapi kemudian datanglah krisis ekonomi global 2008. Dapatnya dahsyat, fakta mengejutkannya. Tingkat pengangguran naik menjadi 8,14% pada 2009, sektor manufaktur hancur, menyusutnya lapangan kerja 7,2%. Jumlah pekerja informal melonjak dari 68% menjadi 71,3%. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, pabrik-pabrik menutup, masa depan terlihat suram. Namun Indonesia tidak menyerah. Antara 2010 sampai 2012, Indonesia mulai bangkit, pengangguran turun kembali menjadi 7,41%, UMKM bermunculan menciptakan lapangan kerja baru, investasi domestik dan asing mulai mengalir. Kisah Indonesia adalah kisah ketangguhan. Saat krisis datang, mereka tidak menyerah, mereka beradaptasi, berjuang dan akhirnya pulih. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah Indonesia. Yang pertama ada program stimulus ekonomi. Pemerintah Indonesia menerapkan paket stimulus ekonomi senilai 73,3 triliun rupiah pada tahun 2009. Yang kedua ada program padat karya, yaitu program yang meliputi pemberdayaan masyarakat. Tiga, pelatihan ketenaga kerjaan untuk membantu masyarakat mendapat pekerjaan. Dan yang keempat, insentif sektor industri, di mana pemerintah memberikan berbagai bantuan terhadap sektor industri. Selanjutnya di sini ada analisis pengangguran di Jepang. Yang pertama yaitu struktur pasar tenaga Jepang atau lifetime employment yang disebut juga pekerjaan seumur hidup. Yang kedua itu ada pekerjaan permanen sejak tahun 1940 yang melonjak menjadi 40% pada 2020. Kemudian ada masalah demografi Jepang yang memiliki populasi yang menua dengan salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia. Yang terakhir ada ketimpangan gender di mana perempuan dibuat tidak sebanding dalam pekerjaan dengan laki-laki. Kemudian ada dampak krisis global 2008 yaitu yang pertama peningkatan pengangguran pada puncak krisis pada tahun 2007 itu 3,8% menjadi 5,5% pada 2009. Yang kedua itu pekerjaan permanen terkena dampak krisis. Yang ketiga ada penurunan permintaan ekspor impor dan produksi Jepang. Kemudian ada strategi pemulihan pasca krisis 2008. Yang pertama ada kebijakan stimulus fiskal. Yang kedua itu ada reformasi pasar tenaga kerja. Yang ketiga ada program sosial untuk pekerjaan permanen. Yang keempat ada meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan. Dan yang terakhir ada inovasi teknologi dan ekonomi digital. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kebijakan Indonesia dan Jepang. Nah, kalau Indonesia itu efektivitas kebijakan di Indonesia itu seringkali dipengaruhi oleh berbagai tantangan struktural seperti birokrasi yang lambat, ketimpangan regional, dan masalah pendanaan. Beberapa kebijakan pemerintah seperti program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi telah menunjukkan hasil positif, tetapi implementasinya sering terlambat oleh masalah koordinasi antara lembaga dan korupsi. Kalau Jepang itu dengan sistem birokrasi yang lebih terorganisir dan fokus pada perencanaan jangka panjang seringkali berhasil mencapai tujuan kebijakannya. Negara ini memiliki sistem perencanaan yang sangat detail dan kuat, serta edukasinya kebijakan yang cenderung lebih efisien. Kebijakan ekonomi Jepang seperti stimulus fiskal dan inovasi teknologi umumnya menunjukkan hasil yang lebih stabil dan terukur. Selanjutnya, pembelajaran yang dapat diambil dari negara Jepang. Yang pertama adalah Jepang memiliki sistem pelatihan kerja yang sangat terstruktur yang mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan dalam dunia kerja. Dua, Jepang memiliki pendekatan yang khas terhadap hubungan industrial yang lebih menekankan pada kerjasama antara pekerja dan pengusaha daripada konfrontasi. Dan yang ketiga, Jepang mengimplementasikan kebijakan ketenaga kerjaan untuk para pekerja tua, wanita, dan ketimpangan antara pekerja tetap dan tidak tetap. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan dari kelompok kami adalah penurunan ekonomi yang drastis menjadi sebab utama dalam peningkatan pengangguran di Indonesia, sedangkan Jepang yang mana memiliki sistem ketenaga kerjaan yang lebih stabil dapat mengurangi dampak dari krisis ekonomi yang terjadi dengan melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja dan juga pelatihan. Kebijakan pemerintah yang responsif dan adaptif merupakan kunci utama untuk mengurangi pengangguran. Indonesia juga dapat melakukan pembelajaran dari pengalaman Jepang dalam mengatasi permasalahan pengangguran. Jadi, untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di masa depan, diperlukan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.